Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali malam kita hari ini dengan terlebih dahulu melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah itu mudah-mudahan akan mendapatkan kemuliaan dibanding dengan kita melaksanakan salat sendiri dengan perbandingan keafdalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 27 derajat. Setelah kita laksanakan salat fardu maghrib berjamaah, lalu kita duduk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Mudah-mudahan itu akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan salawatnya para malaikat, mendapatkan doanya para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu wa lam yuhdis. Faqala al-malaikah Allahumma ufir lahu warhamhu. Para malaikat kata Nabi akan bersolawat. Nah, kalau disebut para malaikat bersolawat, itu berarti para malaikat akan mendoakan kepada siapa? Tusalli ala ahadikum, kepada masing-masing kalian. Kapan? Ma dama fi musallahu la walam yuhdis, selama dia masih berada di tempat salatnya. Selama dia masih berada di tempat salatnya, itu berarti dia lanjutkan zikrullah setelah dia selesai melaksanakan salat, khususnya salat fardu. Lalu dia duduk di tempat salatnya itu melanjutkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak dalam keadaan berhadas. Selama itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti dia akan mendapatkan salawatnya para malaikat. Dia akan mendapatkan doanya para malaikat. Apa doanya para malaikat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan bermohon, berdoa kepada Allah, Allahumma ufir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, berikan dia rahmat, kasih sayang. Itu doa malaikat. Kalau setelah selesai kita dari salat fardu, kita luangkan waktu untuk beberapa saat melanjutkan zikir kita kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, dan kita tidak dalam keadaan berhadas. Sudah kita berzikir, kita kemudian lanjutkan, kita tambah dengan 2 rakaat ba'diyah maghrib, rawatib ba'diyah maghrib, 2 rakaat termasuk
salat rawatib muakkad, dan termasuk di antara yang 12 rakaat yang mesti kita kerjakan sehari semalam, yang dengan sebab itu kita nanti akan dibuatkan sebuah istana di dalam surga. Nabi SAW tegaskan itu di dalam hadisnya, man shalla ithnatai asyrata rak'atan fi kulli yaumin wa laylatin bunyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maksudnya salat sunat rawatib muakkad, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah, 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan sebuah istana untuknya di dalam surga. Mana yang 12 rakaat itu? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur, berarti 6, wa rak'ataini ba'dal maghribi, masuk 2 rakaat sesudah maghrib, berarti 8, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, berarti 10, wa rak'ataini qablal fajar, dan 2 rakaat sebelum fajar, yaitu sebelum subuh. Maka siapapun yang bisa menjaga 12 rakaat itu, bunyalahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan sebuah istana di dalam surga nanti, insyaallah. Sampailah nanti Bapak Ibu kita laksanakan salat isya. Sebelumnya kita duduk di majlis ilmu, dan duduknya kita di majlis ilmu ini, kata Nabi SAW, itu sama dengan kita duduk di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai nanti kita laksanakan salat isya secara berjamaah. Yang salat isya berjamaah itu, kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, itu sama seperti dia salat separuh atau setengah malam. Bayangkan Bapak Ibu, sejak kita keluar dari rumah tadi sampai insyaallah nanti kembali lagi ke rumah, betapa banyak kemuliaan, betapa banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua kemuliaan itu akan Allah berikan kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang akan kita sampaikan untuk malam hari ini kita ambil dari salah satu kaidah yang didapat dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, di mana kaidah yang kita sampaikan ini termasuk salah satu kaidah yang mukhtalaf alaih, yang diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa dia dikategorikan sebagai kaidah yang mukhtalaf alaih, yang diperselisihkan oleh ulama terhadapnya? Karena memang kaidah itu isinya adalah masalah-masalah yang diiktilafkan, masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama di dalam pelaksanaannya. Kaidah itu berbunyi, halil jum'atu zuhrun maksurah aw salatun
ala haliha. Halil jum'atu zuhrun maksurah aw salatun ala haliha. Apakah Jumat itu zuhur yang diperpendek, ataukah Jumat itu salat yang berdiri sendiri? Apakah Jumat itu zuhur yang diperpendek, ataukah Jumat itu adalah salat yang berdiri sendiri? Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rukhsah, dispensasi, kemudahan yang diberikan oleh syariat kepada orang-orang yang melakukan safar, yang melakukan perjalanan, kalau dihubungkan dengan kewajiban melaksanakan ibadah salat, maka salah satu rukhsah yang diberikan kepada orang musafir itu adalah rukhsah menjamak salat. Adalah rukhsah menjamak salat. Menjamak salat itu maksudnya adalah menggabungkan dua waktu salat dikerjakan di dalam satu waktu. Dua salat digabung dan dikerjakan di dalam satu waktu. Apakah itu di waktu yang pertama ataukah dikerjakan di waktu yang kedua? Kalau dia dikerjakan di waktu yang pertama, itulah yang dikenal dengan jamak takdim. Kalau dia dikerjakan di waktu yang kedua, kita mengenalnya dengan jamak takhir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jamak ini, aturan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menjamakkan antara zuhur dengan asar, ya, menjamakkan zuhur dengan asar dan menjamakkan maghrib dengan isya, baik tadi di waktu yang pertama atau di waktu yang kedua. Kalau di waktu yang pertama, itu berarti kita kerjakan sholat itu di waktu zuhur, tetapi sekaligus menjamakkan dengan asar. Atau kita kerjakan di waktu maghrib dengan sekaligus menjamakkan isya kepadanya. Kalau dikerjakan di waktu yang kedua, yang tadi kita sebut dengan jamak takhir, itu berarti kita laksanakan sholat itu di waktu asar, zuhur yang ditarik ke waktu asar, atau maghrib yang dikerjakan di waktu isya. Nah, terkait dengan jamak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi aturannya kita hanya menjamak sholat siang dengan sholat siang, yaitu zuhur dengan asar, dan menjamakkan sholat malam dengan sholat malam, yaitu maghrib dan isya. Tidak ada kebolehan menjamakkan yang satu siang, yang satu malam. Oleh karena itu tidak berlaku jamak, misalnya antara asar dengan maghrib. Nah, jadi tidak ada kebolehan menjamakkan asar dengan maghrib, baik secara takdim maupun secara takhir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalannya kemudian adalah muncul pertanyaan, kalau jamak itu adalah menjamakkan zuhur dengan asar atau menjamakkan maghrib dengan isya, bagaimana kalau
seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan bersamaan dengan hari Jumat. Dan kalau yang safar itu melaksanakan sholat fardu Jumat, pertanyaannya kemudian adalah apakah dia boleh menjamakkan sholat Jumatnya itu dengan asar? Ini yang jadi persoalan. Kalau menjamakkan zuhur dengan asar, tadi sudah jelas, begitulah caranya kita menjamak. Tetapi yang menimbulkan persoalan kemudian adalah bagaimana kalau seorang musafir bersamaan dengan hari Jumat, bisakah sholat Jumatnya itu sekaligus dia niatkan untuk menjamakkan asar kepadanya seperti kalau kita melaksanakan sholat fardu zuhur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pertanyaan ini itu tidak mendapat jawaban yang sama. Karena tidak mendapat jawaban yang sama dari para ulama fikih, itulah yang menyebabkan adanya ikhtilaf, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah lah itu membolehkan kita menjamakkan Jumat itu dengan asar. Sebab apa? Sebab ulama-ulama Syafi'iyah memposisikan atau mendudukkan Jumat itu adalah sebagai zuhur. Bapak Ibu, dalam kaidah tadi dikatakan, apakah Jumat itu zuhur yang diperpendek? Dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, Jumat itu mereka katakan zuhrun maksurah. Jumat itu adalah zuhur yang diperpendek. Artinya zuhur tapi pendek. Karena memang sholat Jumat itu dikerjakan hanya 2 rakaat, sekalipun diawali dengan adanya khutbah Jumat. Tetapi secara esensial, sholat Jumat itu adalah zuhur. Kira-kira seperti itu. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, al-Jum'atu zuhrun maksurah. Jadi Jumat itu adalah zuhur yang diperpendek. Karena Jumat itu adalah zuhur, sekalipun dia sebut zuhrun maksurah, zuhur yang diperpendek, tetapi pada hakikatnya dia adalah zuhur. Kalau Jumat itu hakikatnya adalah zuhur, itu berarti ada kebolehan kita menjamakkan Jumat dengan asar, sama dengan bolehnya kita menjamakkan zuhur dengan asar. Jadi kalau ini kita pakai, kalau bapak-bapak melakukan perjalanan atau safar, lalu ketemu sholat Jumat, dan dia ikut sholat Jumat, sekalipun orang yang bersafar itu tidak ada lagi kewajiban Jumatnya. Kenapa? Karena yang tidak dikenai kewajiban Jumat itu ada imra'atun, perempuan, wasobiyun, anak kecil, itu tidak wajib Jumat. Yang ketiga, abdun mamluk, hamba sahaya yang laki-laki, tak wajib Jumat. Yang keempat tak wajib Jumat, wa maridun, yaitu orang yang sakit, tidak wajib Jumat. Yang kelima, wa musafirun, orang musafir, orang yang bersafar itu tidak wajib Jumat, tetapi boleh mengerjakan Jumat.
Berbeda. Dia dengan safarnya itu tidak lagi wajib Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat dalam safarnya itu tentu boleh. Nah, kalau dia ambil kebolehan melaksanakan sholat fardu Jumat di dalam safarnya itu, tadi pertanyaannya, apakah dia boleh menjamakkan Jumatnya itu dengan asar? Maka dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah itu dibolehkan sebab mereka mendudukkan Jumat itu dengan zuhrun maksurah. Itu sama dengan zuhur sekalipun dia diperpendek. Maka kalau dia Jumat itu adalah zuhur secara esensial, itu berarti tak ada masalah kalau orang menjamakkan Jumat dengan asar. Maka kalau bapak-bapak bersafar pada hari Jumat dan akan ikut melaksanakan sholat Jumat, walaupun kewajiban Jumatnya gugur disebabkan safarnya, maka kita dibolehkan menjamakkan Jumat itu dengan asar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dibolehkan menjamakkan Jumat dengan asar, tetapi ingat, kebolehan itu hanya dengan jamak takdim. Artinya asar yang ditarik ke Jumat. Tidak boleh Jumat yang ditarik ke asar. Jadi menjamak Jumat dengan asar dalam mazhab Syafi'iyah itu dibolehkan, tetapi hanya dengan jamak takdim saja. Kenapa hanya dengan jamak takdim saja? Karena memang Jumat itu hanya bisa dikerjakan di dalam waktu zuhur saja. Tidak ada orang mengerjakan Jumat di waktu asar. Tak boleh. Karena salah satu syarat melaksanakan sholat Jumat itu mesti dikerjakan di dalam waktu zuhur. Karena Jumat itu syaratnya mesti di waktu zuhur, maka tidak boleh Jumat yang ditarik ke asar. Kalau dia tadi ingin bawa asarnya ke Jumat, silakan, ya, sekali lagi hanya dengan jamak takdim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kalau kita nanti bersafar pas hari Jumat, kita pun sholat Jumat, kalau tidak menyulitkan, lalu sekaligus kita jamakkan Jumat itu, asar itu kepada Jumat. Maka nanti ketika qomat dikumandangkan, kita ikut sholat Jumat, dan dalam niat sholat Jumat kita itu sekaligus kita ta'yinkan bahwa kita akan menjamakkan asar kepadanya. Nanti setelah imam Jumatnya salam, kita kembali berdiri untuk melaksanakan sholat fardu asar. Nah, itu caranya menjamakkan asar kepada Jumat, tetapi tidak membawa Jumat ke waktu asar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dalam pandangan ulama Syafi'iyah boleh kita menjamakkan asar kepada Jumat? Karena itu tadi, Jumat itu diposisikan sebagai zuhurun maksurah, sebagai zuhur yang diperpendek. Ya, argumentasi lain ya yang dibangun oleh ulama-ulama Syafi'iyah sehingga membolehkan menjamakkan asar kepada Jumat, selain dari Jumat itu dianggap sebagai zuhur, alasan yang berikutnya adalah karena ittihadul waktu, karena waktunya sama.
antara waktu Jumat dengan waktu zuhur. Dan orang kalau sudah sholat Jumat, itu berarti tak ada lagi kewajiban untuk mengerjakan sholat zuhur. Oleh karena itu, pada esensinya dianggap sama. Kita kalau sudah Jumat, itu tidak ada lagi kewajibannya untuk sholat zuhur. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa secara esensial bahwa Jumat itu adalah zuhur. Karena dia adalah zuhur, sekali lagi itu menjadi sebab kebolehan menjamakkan Jumat, ya, menjamakkan asar kepada Jumat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu selain ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Malikiyah itu membolehkan sama bahwa kita boleh menjamakkan asar kepada zuhur. Lah, yang tidak sependapat itu adalah ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali. Nah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali itu tidak membolehkan kita menjamakkan asar itu dengan Jumat. Kenapa? Nah, dalam kaidah tadi dikatakan halil Jum'ah zuhrun maksurah au salatun ala haliha. Apakah Jumat itu zuhur yang diperpendek, ataukah Jumat itu adalah salat yang berdiri sendiri? Ulama-ulama Hanabilah yang bermazhab Hambali itu memposisikan Jumat itu salatun ala haliha. Ya, Jumat itu diposisikan sebagai salat yang berdiri sendiri. Karena Jumat itu salat yang berdiri sendiri, itu berarti dia bukan zuhur. Sekalipun dia dikerjakan di waktu zuhur, sekalipun orang yang sudah Jumat tidak ada lagi kewajiban mengerjakan sholat fardu zuhur, tetapi lagi-lagi dalam mazhab Hambali bahwa Jumat itu adalah sholat yang berdiri sendiri, yang memiliki tata caranya sendiri, memiliki kaifiyatnya sendiri, yang itu pasti tidak sama dengan tata cara, dengan kaifiyat melakukan sholat zuhur. Banyak sekali kata ulama Hanabilah perbedaan antara Jumat dengan zuhur. Nah, karena Jumat itu diposisikan ya sholat yang berdiri sendiri, maka dalam pandangan ulama Hanabilah itu berarti tidak ada kebolehan menjamakkan asar dengan sholat Jumat. Bahkan dalam mazhab Hambali ini tidak dianjurkan atau dianjurkan orang yang musafir itu tidak ikut sholat Jumat. Karena kewajiban Jumat dengan sebab safar tadi adalah gugur. Orang musafir tidak ada kewajiban Jumat. Karena tidak ada kewajiban Jumat, maka lebih afdol mereka yang safar itu tidak mengikuti Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur. Kalau yang mereka laksanakan itu sholat zuhur, itu berarti tak bermasalah. Kalau mereka ingin menjamakkan asar ke zuhur, baik dengan jamak takdim maupun dengan jamak takhir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu dalam pandangan ulama Hanabilah, kenapa mereka tidak membenarkan menjamakkan asar itu kepada Jumat? Karena memang tidak ada dalilnya. Itu alasan mereka, memang tidak ada dalilnya. Yang dalilnya ada tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamak baina zuhri wal asri
ya wa bainal maghribi wal isya. Nabi menjamakkan zuhur dengan asar dan menjamakkan maghrib dengan isya. Jadi tidak ada memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayatnya menjamakkan Jumat itu kepada menjamakkan Jumat dengan asar. Yang membolehkan itu adalah ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Malikiyah, nah itu termasuk yang membolehkan. Tetapi kalau kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan dalil-dalil secara umum, apa dalil-dalil yang umum? Dalil-dalil yang umum itu ya dalil-dalil kalau safar memang kita diberi sebab rukhsah. Salah satu sebab mendapatkan rukhsah itu adalah karena sebab safar. Karena sebab safar. Oleh karena itu kalau orang safar sempat dia melaksanakan sholat Jumat, maka dalam mazhab Syafi'iyah tadi itu tidak ada masalah kalau dia jamakkan dengan asar sekaligus, tetapi hanya dengan jamak takdim. Kira-kira itulah yang dimaksud oleh kaidah tadi, halil jum'atu zuhrun maksurah au salatun ala haliha. Apakah Jumat itu salat zuhur yang diperpendek atau salat Jumat itu adalah salat yang berdiri sendiri. Kalau mazhab Syafi'iyah Jumat itu zuhur boleh menjamak. Dalam mazhab Hanabilah Jumat itu salat yang berdiri sendiri, karena itu tidak ada kebolehan untuk menjamaknya dengan asar. Bahkan kalau kita dalam keadaan safar tidak dianjurkan untuk Jumatan, tapi lebih afdol kita melaksanakan salat fardu zuhur. Itu dalam pandangan ulama-ulama Hanabilah. Barangkali bapak-bapak ada pertanyaan terkait dengan itu. Masih berapa lama? Masih ada lebih kurang 6 atau 7 menit. Silakan Bapak Ibu. Cukup? Saya kira tidak ada yang perlu dipertanyakan. Itu berarti kalau kita bersafar, safar menjadi sebab kita diberi rukhsah. Salah satu bentuk rukhsah boleh menjamak sholat. Yang ini sudah sangat kita maklumi. Cuman tadi karena kita sampaikan kaidah yang terkait dengan Jumat, maka pertanyaan yang muncul, boleh enggak kalau orang safar mengerjakan Jumat, boleh enggak Jumat itu ditumpangkan sekaligus asar? Ulama-ulama Syafi'iyah menegaskan boleh. Alasannya tadi bahwa Jumat itu adalah zuhrun maksurah, zuhur yang diperpendek. Oleh karena itu boleh, silakan kalau ini mau dipakai nanti di dalam kitab bersafar, atau tak ikut Jumatan tapi melakukan zuhur saja pun tidak ada masalah, karena memang seorang musafir itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang penting kita memahami. Kalau kita memahami, itu berarti tidak akan menjadi sebab adanya keraguan. Sebab kalau tidak dipahami, nanti nak dijamak takut-takut tak bisa, dijamak takut-takut salah. Oleh karena itu nanti di saat bapak-bapak bersafar, kalau bersamaan hari itu adalah hari Jumat, kita tinggal milih ikut sholat Jumat, boleh menjamakkan asar. Kalau tidak ikut Jumat, sholat zuhur sajalah,
dan jamakkan asar kepadanya. Tapi kalau dia zuhur, ada kebolehan takdim maupun takhir. Tapi kalau dia jamakkan asar itu kepada Jumat, itu hanya bisa dengan jamak takdim saja. Tidak bisa Jumat ditarik ke waktu asar, karena memang salah satu syarat dalam melaksanakan sholat Jumat itu mesti di dalam waktu zuhur. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam penyampaian materi kaidah fikih untuk malam hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan juga ada tambahan pengetahuan, tambahan pemahaman, sehingga nanti tidak ada lagi keraguan kalau saatnya bapak-bapak khususnya melakukan safar terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat dan dihubungkan dengan menjamaknya dengan asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.